Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Ketemu lagi di vlog kita teman-teman. Nah, pertama-tama kita mau ngucapin makasih dulu nih buat support teman-teman. Akhirnya kita sekarang udah nembus 3.000 subscriber. Ya itu masih dikit banget lah, dan kita juga masih merintis. Sebenarnya naiknya agak slow sih, cuman gak apa-apa. Kita jadi semangat nih karena subscribe dan komen dan support teman-teman semua. Buat yang baru pertama kali ke channel kita, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Nah ini tuh hari Sabtu, dan ini tuh udah mau masuk musim gugur teman-teman. Jadi musim panas telah berakhir dan kita akhirnya pakai coat ini, pakai jaga-jaga. Sebenarnya ini belum terlalu dingin sih, suhunya masih 13 derajat dan masih cukup cerah gitu hari ini. Jadi sekalian kita mau ngajakin teman-teman jalan-jalan di kota Bristol, Inggris, buat ya makan-makan gitulah. Terus sama kita ajakin teman-teman ke City Center dan seperti biasa. Dan kalau misalnya kita sempet, kita bakal jawabin beberapa pertanyaan teman-teman yang nggak banyak sih, yang ada di kolom komentar kita yang belum sempat kita jawab. Oke? Ikutin terus perjalanan kita teman-teman. Sekarang kita ada di alun-alunnya kota Bristol atau di city centernya banget, dimana di sini tuh banyak bus-bus kayak gitu teman-teman, halte bus. Tempat ya, karena ini kan city center, jadi banyak bus dari segala penjuru kota itu dia lewat sini dan berhenti di sini teman-teman. Nah biasanya kalau di alun-alun ini tuh teman-teman, dia tuh kalau akhir minggu seperti Sabtu dan Minggu ini, dia tuh ada kayak street food gini nih. Jadi ini di sini namanya food truck gitu. Banyak yang jual makanan-makanan. Cuman karena ini masih agak pagi, dia belum ada yang buka sih. Masih pada siap-siap gitu teman-teman. Jadi kita mau cari sarapan ke ini deh, ke Jalan Park Street namanya. Yuk ikutin. Ini pemandangannya nih. Pemandangan dermaga. Nah ini sekarang kita lagi mau naik ke atas, namanya Jalan Park Street. Park Street namanya. Nah kalau di Bristol ini tuh dia mirip seperti Dago lah kalau di Bandung. Soalnya kenapa teman-teman kita bilang mirip Dago? Karena si jalannya itu nanjak ke atas, terus kiri kanan tuh banyak toko-toko, kafe-kafe, toko baju, toko kafe-kafe buat nongkrong juga, sama banyak mahasiswa teman-teman di sini. Nah mirip kan, soalnya di Dago juga banyak kampus-kampus dan banyak mahasiswa yang tinggal di sana, nongkrong-nongkrong di sana. Ini mirip banget sih si suasana Park Street ini teman-teman. Oh ini ada pameran foto nih teman-teman, lagi ada pameran fotografi. Biasanya nggak pernah ada di sini. Nah itu teman-teman, di sana tuh ada kayak mural yang sangat terkenal di Bristol, itu muralnya Banksy. Kalau teman-teman cukup ngikutin Banksy, itu dia itu adalah salah satu pemural yang paling terkenal di dunia. Udah banyak kita sering bikinin video tentang itu di vlog-vlog kita yang lain. Teman-teman bisa nonton aja ya. Terus ini suasana dari Park Street-nya itu sendiri udah mulai nanjak jalannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada toko-toko baju, kayak di sana ada Carhartt, terus ada ya toko baju lainnya, ada kafe-kafe. Itu ada kafe yang lumayan enak namanya Crafty Beans, kita lumayan suka ke sana juga. Dan banyak bangunan-bangunan tua gini nih di kiri kanannya. Kayaknya nih karena masih agak pagi, belum terlalu ramai ya teman-teman si suasananya. Tuh ada yang jual kebab, ada yang jual Thai tea juga, sama toko kelontong kayak jual peralatan perkakas rumah gitu teman-teman. Ada ember juga. Iya ada Dulu ember. kita susah ya nyari ember awal-awal, kayak
Di sana di sana tuh ada yang jual ember, ada yang jual gayung. Teman-teman di sini tuh gayung langka loh. Soalnya di sini tuh kalau WC di Eropa, teman-teman mungkin udah pada tahu ya, kalau di negara barat itu kebanyakan WC-nya tuh nggak ada bidet teman-teman, atau selang yang buat cebok gitu loh. Jadi sini pada pakai tisu toilet. Biasanya buat ngakalinnya itu kita orang-orang Asia, orang-orang Indonesia tuh pada beli apa namanya, gayung ya. Gayung ya. Atau Buat- bidet portable. Ya, bidet portable tuh kayak botol yang bisa nyemprot. Ya gitulah, tahu sendiri lah, nggak perlu Iya. terlalu detail. Banyak kok di toko oranye dan hijau juga yang jual. Oh iya, di Indonesia. Wait. Ini sebenarnya banyak kafe-kafe baru yang ngehits banget, yang baru buka teman-teman di daerah sini. Dan kita belum cobain. Ini gathering nih. Nih, ada coffee shop Gather. Terus tadi ada makanan Itali juga. Sebenarnya kita pengen banget nyobain, cuman hari ini mungkin kita mau jalan sedikit lebih ke atas teman-teman. Karena ini masih cukup dekat city center, jadi kita bisa kapan-kapan kesininya. Mumpung cerah, kita sekalian mau jalan agak jauh ke atas. Nah ini teman-teman, ada baju-baju, toko baju yang hits, Stasi gitu, Carhartt, ya apa, hype beast gitu loh. Itu bangunan di depan udah mulai kelihatan. Itu tower yang cukup ikonik yang ada di kota Bristol. Itu bagian dari Universitas Bristol teman-teman. Nanti kita akan lewatin ke sana. Nah jalanannya nanjak banget. Udah capek belum? Nana? Belum. Sering olahraga sih, Nana. Akhirnya kita berubah pikiran teman-teman, karena kita nyobain cafe yang dekat sini aja. Namanya Coffee Under Pressure, dan ini hits banget sih dan baru buka. Jadi kita memutuskan kita mau sarapan dulu di sini, ngopi-ngopi, nyobain kopinya enak apa enggak. Terus kita mau lanjut lagi jalan ke atas, nanti ngajakin teman-teman. Oke? Nah teman-teman, kita jadinya mesen kopi ice latte, terus mocha mocha hot mocha gitu, sama ini apa tadi, almond croissant buat makanannya, sama ini ada bugatsa, makanan khas Yunani gitu teman-teman. Kita cobain. Aku dulu coba. Ya. Enak. Kuahnya crunchy, dalamnya lembut. Terus kaldunya kelapa. Mantap. Ini aku mau nyobain ininya dulu deh, si ice latte. Ice latte kebetulan belum terlalu dingin sini suhunya, jadi minum ice latte emang pas di pagi hari biar melek. Enak. Ini kopinya beneran specialty coffee, bukan yang abal-abal. Cobain deh. Ya kan, strong kan kopinya. Iya. Sekarang kita nyobain ini nih, bugatsanya dulu. Dipotongin gitu, kecil-kecil. Enak. Enak. Jadi dia tuh pakai kayak custard gitu teman-teman. Luarnya crunchy juga, sama ada kayak gula pasir ya, apa sih? Gula apa sih yang kayak gini nih? Gula putih. Gula putih gitu. Enak.
Mau cobain ini dong, si almondnya. Nggak dipotongin ya sama dia kalau almond? Enggak. Enak. Enak kan? Enak sih almond. Good choice. Ya, jadi kita habis selesai sarapan, udah kelar. Terus kita mau jalan lagi nih ke atas. Kita rencananya mau ke Clifton Village, nama tempatnya teman-teman. Daerah Clifton namanya, kalau di Bristol itu. Nah, ini gedung Wills Memorial Building. Ya. Namanya Wills Memorial Building. Tempat kayak tempat pertemuan gitu loh, kalau ada pertemuan di Universitas Bristol gitu. University of Bristol Memorial Building. Nah, University of Bristol ini tuh termasuk salah satu yang favorit ya teman-teman kalau di Inggris. Ini dia tuh masuk 10 besar top university yang ada di Inggris teman-teman. University of Bristol. Jadi banyak mahasiswa dari seluruh dunia, banyak mahasiswa internasionalnya juga gitu yang belajar ke sini karena emang universitasnya bagus, University of Bristol. Makin ke atas ini tuh makin dekat universitasnya, jadi ini tuh makin dekat dengan kos-kosan mahasiswa gitu atau student accommodation, jadi makin banyak di sini tuh mahasiswa. Dan di sini tuh jenis restoran-restorannya tuh makin beraneka ragam teman-teman. Jadi nggak cuma western food, di sini banyak Asian food juga, banyak makanan halal juga karena memang banyak student internasional teman-teman. Setahu kita sih selain student juga daerah Clifton ini tuh juga banyak komunitas orang Jepang yang menetap di sini teman-teman. Jadi kita di sini Clifton ini banyak Japanese restaurant juga yang enak-enak. Kita nggak tahu nih nanti makan siangnya mau makan makanan Jepang atau apa. Kita lihat saja. Ini ada yang jual bunga. Mantap. Itu penting itu ya. Kalau misalnya ada zebra cross ini ya teman-teman di sini tuh, pejalan kaki pasti lewat aja, nggak lihat kiri kanan biasanya. Karena dia pasti berhenti nih mobil-mobil nih contohnya nih. Jadi wajib di sini tuh buat mobil kalau misalnya ada pejalan kaki lewat selama itu di zebra cross dia harus wajib berhenti. Nah ini ada kayaknya ini bagian Universitas of Bristol juga. Mungkin ya. Sana ada kayak kolam gitu. Bagus ya. Berasa yang di Rome gak sih? Jadi nanti deh. Nah ini kita makin ke atas, ini kita udah memasuki daerah kawasan universitasnya. Jadi sebenarnya ini kampusnya itu nggak, setahu kita tuh Universitas Bristol tuh nggak centralized di satu area doang gitu ya, jadi agak misah-misah. Kalau gedung yang kita lihat di depan ini adalah kayak sarana olahraganya gitu teman-teman, buat mahasiswa Universitas Bristol. Dibuka juga buat umum, bayar. Ini tuh ada macam-macam, ada kolam renangnya juga, terus ada basket, sama studio yoga, studio dance, macam-macam lah, lengkap. Universitasnya mantap. Daerah Clifton ini lumayan bagus juga ya, ya nggak? Iya bagus, karena kayak masih ke preserve gitu loh bangunan-bangunan tuanya, in a good way ya. Iya bersih, daerahnya bersih, bangunan-bangunannya juga terawat walaupun banyak yang udah tua juga. Sama lebih lively aja nggak sih, karena lebih banyak mahasiswa internasional. Betul, dan Banyak anak muda. Clifton ini tuh sebenarnya juga jadi salah satu area posh. Apa sih bahasa Indonesia? Posh tuh kayak area elitnya gitu lah. Iya benar. Clifton itu area elitnya di Iya. Bristol gitu.
Jadi harga properti di sini itu salah satu yang paling mahal teman-teman kalau di Bristol. Bukan cuma properti untuk beli ya, tapi properti untuk sewa pun juga cukup mahal gitu. Iya betul. Ini ada chapel, gereja. Berasal dari keluarga orang. Oh, banget, tapi emang enak karena itu kayak vegetarian, vegan. Nah ini kita udah nyampe di Clifton Village teman-teman. Ini kayak apa ya? Ramai banget kalau weekend. Ini ada yang jual sayur-sayuran, buah-buahan gini. Ini toko buah dan sayur lokal. Dan banyak kafe-kafe kiri kanannya dan banyak yang makan kayak gini nih. Sarapan teman-teman. Tuh. Emang ini kalau weekend ramai banget sih Clifton Village ini. Areanya emang enak dan buat nyantai gitu enak sih. Chill. Kemana? Kemana? Sana Ya. ada itu. Apa sih yang namanya? Kuroro. Pororo. 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 Kokoro. No, bukan Kokoro. Ghibli, Studio Ghibli. Iya, Ghibli. Ya. Nah ini kita masuk ke dalam Clifton Arcade teman-teman namanya. Jadi ini tuh kayak toko-toko indoor yang ada di dalam daerah Clifton Village itu. Dan cukup bersejarah juga sih ini karena bangunan lama. Ya, kita lihat. Wow. Nah di sini tuh banyak jual baju-baju, terus kayak hiasan-hiasan dan art, gitu ya teman-teman. Ini contohnya ada kayak terrarium gitu, toko tumbuhan. Jual tumbuhan-tumbuhan. Nah ini terus jual baju-baju butik gitu. Terus ada ini nih, ada jual toko buku juga. Kita lihat buku-bukunya. Nih. Terus ini kayak pernak-pernik hiasan rumah. Ya segitu aja sih Clifton Arcade-nya. Ini ada bubble tea kesukaan kita nih teman-teman. Namanya Jost Tea. Bubble tea Taiwan gitu. Mantap. Cuman karena kita baru ngopi tadi, kayaknya nggak dulu. Nih, coba lihat interiornya, keren banget ya teman-teman. Klasik gitu loh. Ini masih di area Clifton Village. Sebenarnya ini udah bukan masuk Clifton Village lagi ya. Cuman deket, namanya Princess Victoria Street. Masih masuk? Masih. Ya, ini masih area Clifton Village teman-teman. Cuman beda jalan sama yang tadi. Masih kiri kanannya masih toko-toko. Cuman ini lebih beragam sih, nggak cuman kafe-kafe doang. Oh, kita belum pernah kesini nih. Apa udah? Udah kayaknya. Belum. Oh, belum ya? Kita udah pernah. Udah, yang ke Clifton Suspension Bridge kan? Iya, bisa nyambung. Wow, ini ada art shop. Warna-warni gitu. Colorful.
Oh, ini kayaknya barang-barang antik ya. Ini toko barang antik nih. Namanya Focus on the Past. Sini ada kayak tas jadul gini. Tas kulit jadul. Barang-barang antik. Di sini tuh apa ya yang kita perhatiin selama di UK ini tuh banyak banget toko-toko barang antik atau barang bekas gitu teman-teman. Dan memang kondisinya tuh juga terawat, dan orang-orang sini tuh mungkin konsepnya dia suka yang recyclable ya, yang sustainable gitu loh. Jadi kalau bisa beli barang yang second hand, karena harganya pertama lebih murah, dan kedua itu lebih baik bagi lingkungan kan, daripada dibuang dan bikin baru lagi, itu lebih nggak baik bagi lingkungan gitu sih. Seperti misalnya tren thrifting, vintage gitu tuh menjamur banget di sini. Wah, ini dia nih, ada toko gitar second. Wow, ada Gretsch, ada Fender, Strato, and Gibson. Ini ada gitar klasik Fender Stratocaster US tahun 1988. Mantap banget nih. Tapi mana? Iya. Tapi tentu saja kita nggak ada uangnya. Gitar kayak gini nih mahal banget teman-teman. Kalau nggak ada price tag harus di dalam sih. Apalagi gitar Strato tahun 80-an ini masih mahal banget sih harganya. Bisa puluhan juta. Di sini tuh banyak taman-taman kayak gini teman-teman. Jadi kayak fasilitas publik berupa taman gitu tuh sangat banyak lah kalau di sini tuh. Jadi kalau kita mau piknik gratisan itu di sini bisa gitu loh. Maksudnya nggak seperti kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, itu kan kebanyakan kita ke mall indoor karena panas kan kalau di Jakarta gitu. Kalau di sini bisa aja kita cuman ke taman, bawa bekal, ya cukup well-beingnya bagus lah gitu. Mataharinya enakeun. Nah, ini berhubung kita lagi istirahat, mau iseng-iseng gaya-gayaan ngejawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang belum kita jawab ya. Ini yang pertama dari Bang Elmago TV. Katanya sekali-kali boleh juga Bang review gear-gear apa aja yang dipakai, kelebihan dan kekurangannya, aplikasi dan workflow ngedit videonya juga. Nah, kita belum balas ini nih. Nah, sebenarnya kita standar aja sih gear buat, ya karena kita kan bikin-bikin vlog ini kan iseng-iseng doang dan masih pemula. Buat kameranya sendiri itu kita pakai DJI Osmo Pocket 2 teman-teman. Ini yang lagi dipakai sekarang. Jadi DJI Osmo Pocket 2 ini tuh sekarang kayaknya udah ada yang versi barunya yang banyak orang pakai itu DJI Osmo Pocket 3. Jadi kita belinya di tahun lalu lah. Ini masih yang seri sebelum yang terbaru sekarang. Kelebihan dari DJI Osmo Pocket 2 ini yang kita suka banget adalah gambarnya tuh jernih banget teman-teman. Dan kameranya tuh mungil, kecil, hidden, kayak nggak ketahuan kalau ini tuh kamera, dibandingkan bawa kamera gede SLR atau misalnya pakai HP itu ketahuan kan kalau kita ngevlog. Nah, kalau misalnya ini tuh malah banyak orang-orang yang nggak tahu kalau ini tuh kamera gitu, karena dia bentuknya kayak stick doang dan bisa kayak tersembunyi gitu loh. Kalau kita ngevlog nggak terlalu mencolok, ketahuan orang gitu loh. Bahkan kita posisinya kayak gini doang tuh masih dikiranya kayak nggak ngevlog gitu loh sama orang. Jadi kita lebih nyaman. Buat orang-orang pemalu kayak kita lebih cocok nih kalau mau ngevlog pakai DJI Osmo Pocket 2. Kelebihan kedua dari kamera ini tuh adalah dia tuh udah built-in gimbal gitu teman-teman. Jadi stabilizernya itu udah built-in di kameranya. Jadi teman-teman bisa sambil ngevlog jalan itu bakal stabil banget gambarnya itu teman-teman. Dan ketiga kelebihannya, dia udah sepaket banget dari set kamera sekecil ini. Kalau misalnya teman-teman beli yang versi creator kombonya, itu teman-teman udah dapat mic nih kayak gini, mic, terus kameranya jelas, terus ada tripodnya sama case-nya juga. Jadi tripodnya itu buat nge-stand atau berdiriin si kameranya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi makan sendiri, terus teman-teman mau pasang kameranya
sambil review makanan kayak gitu tuh bisa banget. Jadi ini sangat oke lah, kita udah setahun ini ngevlog dan kita sangat puas dengan kamera DJI Osmo Pocket 2 ini. Nah, gear kedua kamera kita biasanya pakai HP aja sih teman-teman, pakai HP iPhone. Buat misalnya kalau kita lagi nggak pengen ribet, itu kita pakai kamera HP biasanya teman-teman. Iya. Ya cukup lah buat nambahin b-roll atau kalau misalnya lagi nggak mau ngeluarin kamera kayak gini, atau mungkin kalau lagi nggak bawa kamera gini ya, terus pengen ngevlog spontan, itu bisa pakai HP aja, cukup bagus hasilnya. Terus tadi selain gear kamera, aplikasi dan workflow ngedit videonya juga. Oh ya, kalau aplikasi buat ngeditnya kita juga pakai yang simple banget. Kita belum terlalu invest buat harus beli software yang berbayar. Kita pakai yang gratisan. Itu ada di laptop MacBook-nya itu iMovie. Nah itu kita ini banget lah, aplikasi gratisan dari bawaan dari MacBook-nya. Kita ngedit di sana. Pertamanya ya klip yang dari kameranya itu ditaruh aja dipindahin ke laptop, terus kita sambungin, pasang-pasang transisi simple. Kalau teman-teman lihat video kita juga, kita nggak banyak terlalu kayak animasi atau transisi yang sophisticated gitu, karena kita emang niat bikin vlog ini cuman ngabadikan momen aja sih sebenarnya. Jadi yang simple aja gitu loh, dan itu udah cukup banget pakai iMovie. Setelah kita sambungin pakai iMovie, biasanya kita pindahin filenya itu ke iPad. Itu kita pakai software gratisan juga, namanya VLLO. Nah ini cukup banget buat kita nambahin animasi lucu, misalnya kayak gini, atau yang label-label yang nggak ada di iMovie. Karena di iMovie itu tuh basic banget ya teman-teman si animasinya, jadi cuman buat nyambungin doang di iMovie. Terus di VLLO kita nambahin buat mempercantik aja lah. Biasanya itu Nana yang ngedit di VLLO buat nambahin animasi yang lucu-lucunya. Ya udah deh, habis itu kita upload ke ke YouTube-nya. Kalau urusan buat thumbnail sih kita ngeditnya pakai Canva aja sih standar, karena mudah dan nggak ribet juga gitu sih ngeditnya. Gitu. Ya. Ya, kita juga pengen dengar juga sih dari teman-teman yang udah lebih berpengalaman, biasanya pakai apa aja workflow buat ngeditnya, yang lebih oke dari iMovie, ada apa aja sih yang bisa teman-teman rekomendasiin gitu. Kita juga pengen nyoba sih. Oke, kita ngungsi dulu teman-teman karena di kursi tadi banyak serangga, diinggepin serangga kumbang-kumbang gitu. Kita lanjut sambil jalan lagi. Pertanyaan berikutnya dari Slayer Thrash Metal 2371. Mau tanya Kak, klub sepak bola Liga Inggris apa yang ada di kota Bristol? Nah, kita nih kebetulan tinggalnya di kota Bristol teman-teman, di Inggrisnya. Ada beberapa sih, cuman yang dua paling terkenal dari klub bola yang ada di Bristol nih, yang pertama itu Bristol City FC. Itu Bristol City FC sama Bristol Rovers. Jadi tapi dua-duanya nggak ada yang di English Premier League, yang liga utamanya di Inggris ini ya teman-teman. Nah yang Bristol City FC ini tuh dia ada di Liga 2. Aku lupa nama liganya tuh apa, tapi liga di bawah, satu tingkat di bawahnya English Premier League teman-teman. Dan ya itu yang jadi klub utamanya lah, yang paling banyak fansnya kalau di Bristol. Dan yang klub kedua itu namanya Bristol Rovers, itu ada satu tingkat di bawahnya lagi, di bawah liganya Bristol City. Nah, kalau teman-teman sempat ingat dulu ada pemain timnas Elkan Bagot. Dia tuh pernah main beberapa bulan kemarin, sempat pernah di loan ke ke Bristol Rovers gitu teman-teman. Kita sebenarnya waktu itu pengen banget nonton Elkan Bagot di Bristol Rovers pertandingan, tapi di sini tuh ternyata nonton bola langsung di stadion itu tidak semudah itu teman-teman, karena dia tuh lebih mengutamakan tiketnya itu dibeli oleh member dari klub itu gitu loh. Member tuh artinya kayak fans yang udah subscribe untuk rutin nonton pertandingan itu. Jadi
Kalau buat kita-kita gini yang cuman pengen sekali nonton itu biasanya susah banget. Kayak tiket-tiket sisa doang biasanya dapatnya. Jadi kayak Hunger Games gitu sih di sini. Ya, nggak semudah itu teman-teman dapetin tiket nonton bola langsung. Nah, karena dia mengutamakan fansnya itu, jadi emang apa ya? Menurut kita culture fans bola di sini tuh sangat ekstrim banget lah, sampai kayak garis keras gitu lah fansnya kalau misalnya ada tanding. Mungkin ini mirip kayak di Indonesia gitu buat fans-fans bola yang Persib misalnya kayak Viking, terus The Jack-nya Persija gitu, bonek Persebaya, itu mirip-mirip lah di sini kayak cinta banget sama klub bolanya gitu loh, klub favoritnya fans-fans di sini. Iya, culture yang hooligan itu kan dari UK sebenarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nonton ke UK liburan, pengen nonton pertandingan bola, itu kalau bisa itu disiapin beli tiketnya dari jauh-jauh hari, pastiin dapat dulu, karena kalau misalnya langsung datang-datang gitu atau belinya mepet itu kemungkinan besar nggak akan dapat sih teman-teman. Nah teman-teman, kita akhirnya makan siang dulu, berhenti makan siang di restoran Jepang teman-teman. Tadi kan kita bilang mau makan makanan Jepang. Nah ini restoran yang salah satu restoran Jepang yang cukup favorit juga yang ada di Clifton, namanya Noa Japanese Restaurant. Ini dalamnya tuh cozy sih, cuman agak gelap aja. Semoga di kameranya nanti lumayan kelihatan ya. Kita pesan salmon bento set sama unagi don sama takoyaki. Ini dengan dapat sebanyak ini dengan harga totalnya tadi kita sekitar 37 pound. Ini lumayan murah sih jatuhnya karena banyak banget ternyata dapetnya. Oke, sekarang mau nyobain sashiminya dulu, salmon sashimi. Enak, salmonnya sangat fresh, enak. Yang coba nigiri, salmon nigiri. Enak. Salmonnya fresh. Ini sebenarnya dikasih wasabi sama ginger juga, tapi aku nggak suka jadi nggak pakai. Saya coba wakame saladnya. Can. Enak, tapi dikasihnya dikit banget. Mainnya banyak ya? Mainnya banyak. Kan. Satu lagi. California roll kayaknya. California crunchy roll. Isinya dalamnya apa? Sorry, lupa. Oishi. Coba. Bumbunya enak. Crunchy juga pas. Misonya standar miso, isi rumput laut dan tahu. Enak, mantap. Nah
Nah sekarang ini saya mau nyobain yang unagi donnya teman-teman. Ini kayak donburi gitu, kayak nasi pakai belut. Enak banget. Dari baunya juga. Sebenarnya ada rumput lautnya juga. So good. Porsinya gede banget ya. Porsinya gede banget. Mangkoknya dalam nih. Tapi unagi donnya enak nih. Belutnya. Bumbunya enak ya. Ya bumbunya enak. Ini pasti ngenyangin banget sih. Itu harganya berapa? 15 ya. 15 ponan. Dengan dapat sebanyak itu. Dengan dapat sebanyak ini nih, oke sih buat kelas restoran Jepang yang ada di Clifton, karena kita pernah di restoran Jepang lainnya yang ada di Clifton. Ini mahal banget sih, jauh di atas ini harganya. Nggak mungkin harganya yang sana itu sama, tapi porsinya kecil. Bener, yang di restoran yang waktu itu kita cobain tuh kecil banget si porsinya. Jadi ini cukup worth it tuh. Rasanya mantap. Sayur-sayurannya juga enak gitu, berbumbu. Takoyaki. Sekarang kita cobain takoyakinya. Takoyaki ini juga favorit kalau di Indonesia ya. Masih panas. Tapi enak sih. Aku lupa kalau takoyaki itu kalau baru jadi dia panas. Enak banget. Ini lebih enak dari restoran yang kita cobain di sekitar sini, restoran Jepang. Overall mantep sini. Udah. Recommended. Oke teman-teman, kita udah selesai makan. Alhamdulillah enak banget makanannya. One of the best restoran Jepang yang pernah kita cobain di sini. Sekarang kita mau turun lagi ke city center, dan karena tadi kita naiknya jalan kaki, sekarang kita mau cepet aja mau naik bus, oke? Pertanyaan selanjutnya dari Saramderi Nomu 3869. Pakai jilbab aman Mbak atau Mas di sana? Sebenarnya alhamdulillah aman sih, terutama di Eropa Barat ini tuh cukup aman untuk yang berjilbab. Kalau apalagi kalau kita muslim. Kenapa? Karena cukup muslim friendly sih kota-kota di Eropa Barat, terutama di UK. Nah kebetulan juga kayak kalau di kantor itu karena kita practicing, jadi kalau minta ada ruangan buat sholat kayak gitu tuh difasilitasi gitu sih, jadi cukup mengakomodasi juga gitu orang-orang sini tuh ya, jadi nggak usah takut sih ya. Insya Allah aman kalau. Insya Allah aman, kalau asal kitanya itu baik-baik aja, nggak cari masalah lah gitu. Dan dia bisa blending juga sih. Itu sih ini tuh di sini tuh soalnya di sini tuh kuncinya adalah harus saling respect aja sih gitu. Semoga semua jawabannya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Nah, segitu dulu deh perjalanan hari ini teman-teman. Udah sore juga, kita mau balik lagi ke rumah setelah jalan-jalan seharian. Makasih teman-teman udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.